Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan. Bai Ningbing melebarkan matanya karena terkejut saat Fang Yuan tiba-tiba muncul entah dari mana. Sekarang, Gu Master sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang warisan tiga raja. Dan karena dia berada di sisi Fang Yuan, Bai Ningbing memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang warisan tiga raja. Namun, justru karena pemahaman yang mendalam ini, dia bahkan lebih terkejut. Kemunculan tiba-tiba Fang Yuan tampak seperti fenomena sederhana tetapi mengandung implikasi yang mencengangkan. Bai Ningbing, apakah kamu masih ingat sumpah kami? Aku ingin tahu apakah kamu masih menginginkan Yang Gu sekarang. Fang Yuan tidak menyebutkan bagaimana penampilannya, tetapi menatap Bai Ningbing dengan tatapannya yang tak terduga dan jurang dengan tangan di belakang punggungnya. Seolah-olah kamu tidak tahu jawabannya. Bai Ningbing mendengus dan menyipitkan mata birunya. Dia tahu Fang Yuan tidak akan berbicara tanpa tujuan, dia pasti punya motif, sepertinya kamu membutuhkan bantuanku. Bicaralah. Jangan mencoba menyembunyikan apapun, kalau tidak aku tidak akan membantu. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak tanpa tergerak, kembali ke kota klan Sang, kami bersumpah racun bahwa jika satu pihak berada dalam bahaya fatal, pihak lain harus membantu. Saya akan memberi tahu Anda dengan jujur bahwa tidak lama kemudian, saya akan dikepung oleh Gu Masters dan saya membutuhkan Anda sebagai pelindung saya untuk memblokir penghalang apapun terhadap penyempurnaan Gu saya. Pengepungan Gu Masters. Hehe, aku tidak terkejut, ada banyak Master Gu yang ingin membunuhmu. Tapi menyempurnakan Gu apa yang kamu sempurnakan? Fang Yuan terus terang kali ini dan menceritakan seluruh cerita secara langsung. Yang paling penting sekarang adalah dia membutuhkan kerjasama penuh Bai Ningbing. Masalah ini juga tidak bisa disembunyikan. Bai Ningbing bukanlah seseorang yang mudah dibodohi. Jika karena dia menyembunyikan kebenaran, beberapa kesalahpahaman terjadi dan menyebabkan penyempurnaan Gu gagal pada akhirnya, itu akan benar-benar menjadi bencana. Apa, roh tanah yang diberkati Gu Immortal ini masih hidup? Anda sedang menyempurnakan Gu abadi. Anda memiliki nyali yang benar-benar besar, Anda mencari malapetaka Anda sendiri. Tunggu sebentar, apa yang Anda katakan barusan? Kamu membunuh Tai Mu Bai, dan juga Wu Gui dan Kumo. Fang Yuan membuatnya singkat dan mengatakan seluruh cerita dalam beberapa kalimat tetapi informasi yang dikandungnya sangat besar, mengirimkan kejutan besar ke benak Bai Ningbing. Dia merasa seperti sedang mendengarkan sebuah cerita. Fang Yuan tidak berbicara lagi tetapi langsung mengeluarkan jarahannya. Gu ini. Bai Ningbing melihat cacing Gu yang dikeluarkan Fang Yuan dan tercengang, bahkan kehilangan kendali dirinya. Gu ini asli. Mereka adalah bukti terbaik. Kamu benar-benar membunuh mereka. Bai Ningbing menatap Fang Yuan, keterkejutan terlihat jelas di matanya. Siapa Tai Mu Bai? Dia adalah pemimpin klan Tai klan Super Southern Border sebelumnya. Dia adalah seorang jenius dengan bakat bawaan yang luar biasa, temperamennya bahkan lebih tegas dan pantang menyerah. Pencapaian pertempurannya sepanjang hidupnya bersinar dengan kemegahan. Dan dengan bakatnya, dia meneliti banyak taktik pertempuran dari jalur logam, menyebabkan musuh yang tak terhitung jumlahnya teror dengan menyebutkannya. Di usia muda, dia berkeliaran di luar dan namanya menyebar ke seluruh perbatasan selatan. Di tahun-tahun pertengahannya, dia memerintah klan Tai dengan tangan besi dan membuat semua orang takut padanya. Di usia tuanya, dia menjadi kaisar suatu wilayah, reputasinya menyebar luas tanpa ada yang berani melanggarnya. Dia dihormati sebagai kemuliaan klan Tai, pancaran jalan yang benar. Ketika dia mengumumkan pengasingan dan pensiunnya, banyak orang, baik itu jalan iblis atau jalan yang benar, menghela nafas lega. Sekarang, dia keluar dari pengasingan dan itu mengguncang banyak klan. Bahkan Sang Yan Fei harus membungkuk di depannya untuk menyambutnya. Master Gu peringkat 5 dari klan Wu Wulansan adalah sepupu dari pemimpin klan Wu saat ini, tetapi bahkan dia harus membungkuk meskipun bangganya saat menghadapi Tai Mu Bai. Dan Tai Mu Bai ini telah mati oleh tangan Fang Yuan. Tidak hanya dia, Wu Gui dan Kumo, dua Master Gu peringkat 5 juga kehilangan nyawa mereka karena Fang Yuan. Yang lebih absurd lagi, tidak hanya mereka mati,
semua cacing gu mereka diambil oleh Fang Yuan. 3 Master Gu peringkat 5 ini benar-benar mati karena keluhan, bahkan Bai Ningbing, orang luar ini, merasa tercekik atas kematian Tai Mu Bai dan yang lainnya. Baiklah, sudah waktunya. Selanjutnya, saya akan mengirim Anda ke warisan Raja Kuan. Maju melalui putaran sesuai dengan instruksi saya. Saya membutuhkan binatang anjing, semakin banyak semakin baik. Nada suara Fang Yuan tergesa-gesa. Aku tidak mengatakan aku akan membantumu. Tatapan Bai Ningbing berkedip. Fang Yuan tersenyum, jangan khawatir, jika saya berhasil, saya akan memberikan Yang Gu kepada Anda. Selain itu, akan ada manfaat lain juga. Setelah meninggalkan Gunung Sanca, Anda dapat pergi kemanapun Anda mau, saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda ingin berpisah dan juga akan menyambut Anda jika Anda ingin pergi bersama. Tapi apakah Anda setuju atau tidak, saya akan menyempurnakan Gu. Bai Ningbing jengkel, kamu pria yang tidak tahu malu, kamu mengandalkan sumpah racun untuk memaksaku. Jika Fang Yuan diserang dan mati saat memurnikan Gu, maka menurut sumpah racun, Bai Ningbing juga akan mati. Artinya, Bai Ningbing harus melindungi Fang Yuan. Fang Yuan menghela nafas, nadanya menjadi lembut dan bahkan sepertinya memiliki sedikit kelembutan. Ningbing, ini bukan ancaman, tetapi kerjasama. Pikirkanlah, sejak Gunung King Mao, kami telah bekerja sama, dan tidak ada bahaya yang mampu menghentikan kami karena banyak musuh jatuh di bawah kaki kami. Kali ini juga tidak terkecuali. Bukankah kamu selalu menginginkan Yang Gu? Anda dapat kembali ke laki-laki ketika Anda mendapatkannya. Atau apakah Anda menyukai identitas wanita Anda? Bai Ningbing merasa merinding di sekujur tubuhnya ketika dia mendengar Fang Yuan memanggilnya Ningbing. Dan ketika dia mendengar kalimat terakhir Fang Yuan, dia jelas tahu Fang Yuan memacunya, dia tidak bisa menahan perasaan terprovokasi dan berteriak, tutup mulutmu. Sudah diselesaikan kalau begitu. Fang Yuan tertawa keras dan melambaikan tangannya, memberi Bai Ningbing perbudakan anjing Gu, lalu menghilang. Adegan sebelum Bai Ningbing juga berubah tiba-tiba, dan dia dikirim ke putaran pertama warisan Raja Kuan oleh roh tanah. Fang Yuan tiba-tiba muncul di depan Wu Lanshan. Wu Lanshan terkejut ketika seseorang tiba-tiba muncul di depannya. Tapi dia adalah sosok terkenal dan Master Gu peringkat 5 yang agung, menenangkan pikirannya dalam hitungan detik. Raja binatang kecil, ini kamu. Kamu bisa dengan santai masuk dan keluar dari tempat ini. Wu Lanshan mundur selangkah, cahaya tajam mekar di matanya yang indah. Fang Yuan mengarahkan jari kelingkingnya dan menembakkan tombak tulang. Puci, terdengar suara lembut saat tombak tulang menembus hati Wu Lanshan seperti kilat. Penampilan indah seperti bunga Wu Lanshan tampak membeku saat dia memandang Fang Yuan dengan tidak percaya, kamu bisa menggunakan Gu. Saat dia selesai mengatakan ini, auranya menghilang menandakan kematiannya. Guru Gu peringkat 5 lainnya meninggal. Namun, Fang Yuan tidak mendapatkan peringkat 5 Gu. Saat Wu Lanshan meninggal, cahaya misterius keluar dari tubuhnya dan menyelimuti 3 cacing Gu peringkat 5-nya, merobek ruang angkasa dan membawanya pergi. Fang Yuan tidak terkejut, dia tahu klan Wu memiliki peringkat 6 Gu abadi yang disebut Nolos Gu yang memiliki kemampuan mistis untuk mengambil cacing Gu yang berharga. Meskipun tanah yang diberkati ini dapat membatasi cacing Gu peringkat 1 hingga 5, itu tidak dapat membatasi Gu abadi. Faktanya, tidak ada tanah yang diberkati yang dapat membatasi kemampuan Gu abadi. Fang Yuan mengambil sisa Gu peringkat 4 yang juga cukup berharga. Setelah itu, dia mengeluarkan plasenta binatang Gu dan menelan lubang Wu Lanshan. Ini sudah menjadi bukaan Gu Master peringkat 5 keempat. Plasenta binatang Gu dipelihara dan tampak seperti tembikar halus, dan memberikan perasaan ramping saat disentuh. Fang Yuan menganalisisnya dan menemukan bakatnya telah meningkat menjadi 75%. Bakatnya menjadi lebih sulit untuk ditingkatkan semakin tinggi. Pada awalnya, bakatnya langsung meningkat menjadi 40% ketika plasenta binatang Gu hanya menelan lubang Tai Mu Bai. Kemudian, ia menelan bukaan Wu Gui, Kumo dan Wu Lanshan berturut-turut, dan hanya mampu menaikkan 35% lagi. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan fondasi Gu Master. Ada 5 Master Gu peringkat 5 di Gunung Sanca. Tapi hanya Tai Mu Bai, Kumo dan Wu Gui yang berada di tahap puncak peringkat 5, di antara mereka, Yayasan Tai Mu Bai adalah yang paling dalam dengan sejumlah besar sumber daya dari klan Tai.
Wu Lanshan dan Wang Xiao sama-sama berada di peringkat 5 tahap atas. Dan Chou Jiu hanya berada di tahap awal peringkat 5. Membunuh orang-orang ini mungkin tidak cukup untuk meningkatkan bakat 10% lagi. Tapi jangan khawatir, ada banyak Master Gu, Yi Huo, Kong Ritian dan yang lainnya, semuanya harus mati. Anjing mayat berwarna ungu, kulitnya sedikit busuk, punggung bawahnya bengkok dan gigi taringnya menonjol keluar. Gunakan anjing Yin untuk menahan mereka dan kamu pasti akan berhasil. Pilih jalur kiri, hadiah untuk putaran itu adalah 3 tugas sekaligus Gu yang akan sangat membantu Anda. Selanjutnya, kamu akan bertemu dengan Raja Anjing yang berat. Itu dalam keadaan terluka parah tetapi bahkan lebih ganas. Anda harus mengorbankan banyak anjing untuk menangkapnya. Raja Anjing ini adalah satu-satunya Raja Anjing berat dalam 20 putaran pertama. Pada putaran ke-22, akan ada sekelompok besar anjing berat yang mengembara. Anda dapat menggunakan Raja Anjing berat untuk langsung merekrut mereka tanpa kehilangan apapun. Akan ada suara yang membimbing Bai Ningbing setiap kali dia maju melalui putaran. Suara ini adalah roh tanah. Esensi abadi langka, roh tanah memindahkan Bai Ningbing ke warisan Raja Kuan dan tidak mau menyalahgunakan esensi abadi padanya. Bai Ningbing hanya bisa melewati setiap putaran secara pribadi. Namun, meskipun kendali roh tanah atas tanah yang diberkati telah jatuh ke titik terendah, itu sangat jelas tentang isi warisan 3 raja. Hampir tidak ada kehilangan esensi abadi baginya untuk membimbing Bai Ningbing, tetapi bagi Bai Ningbing, itu sangat membantu, seolah-olah ada lentera terang yang membimbing Bai Ningbing melalui terowongan gelap. Bai Ningbing mampu membuat pilihan terbaik di setiap putaran, dan kekuatannya terus berkembang seperti bola salju. Selanjutnya, kamu akan bertemu dengan Gu Master sebagai lawanmu. Tapi tidak perlu khawatir, dia baru saja bertempur besar dan hanya memiliki beberapa binatang anjing yang tersisa, kamu akan dapat melenyapkannya dengan mudah. Pada saat itu, aku akan membatasinya, dan setelah kamu membunuhnya dan mengambil Gunya, kamu dapat sangat meningkatkan jumlah cacing Gumu. Roh tanah dipandu lagi. Bai Ningbing mengangguk dan perlahan berjalan keluar dari kabut. Ini kamu. Lawannya jelas terkejut dengan pandangannya. Bai Ningbing juga tercengang, orang ini tidak lain adalah orang yang telah mencoba mempersulit dia dan Fang Yuan sebelum dia memasuki warisan, pemimpin klan muda klan Yun Luotian. Yun Luotian dengan arogan mendengus, kamu dipanggil Bai Ningbing, kan? Ini adalah nasib burukmu, kamu bertemu denganku, kamu bahkan tidak memiliki setengah dari jumlah anjing yang aku miliki. Dia bahkan belum selesai berbicara ketika dia berhenti. Matanya terbuka lebar dan tenggorokannya mengeluarkan suara kakak yang aneh seperti ayam jantan yang tenggorokannya macet. Dari kabut di belakang Bai Ningbing, sejumlah besar binatang anjing berjalan keluar satu demi satu. Tanpa henti, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak binatang anjing? Yun Luotian berteriak, menunjuk ke arah Bai Ningbing. Saat dia menggigil, ekspresinya tampak seperti dia telah melihat hantu. Banyaknya binatang buas di sekitar Bai Ningbing telah melampaui imajinasinya yang paling liar. Sudah berapa putaran, bahkan Master Gu peringkat 5 tidak dapat mencapai angka seperti itu. Yun Luotian berteriak sekeras yang dia bisa untuk melampiaskan kengerian di dalam hatinya. Kamu harus mengendalikan beberapa celah, kamu curang. Kamu benar-benar curang, yang tidak tahu malu. Ketenangan Yun Luotian benar-benar hilang, dia tidak lagi memiliki sikap pemimpin klan muda klan Yun. Bai Ningbing menghela nafas ringan, Yun Luotian benar, dia memukul paku di kepala. Memang benar, dia curang. Dan roh tanah yang diberkati yang membantunya. Di bawah bimbingan roh tanah, dia memiliki waktu yang mudah untuk melewati warisan Raja Kuan, seperti dia sedang berlibur, itu adalah jalan-jalan di taman. Dibandingkan dengan kesulitan yang dia hadapi ketika dia menjelajahi warisan sendirian, ini adalah kontras yang jelas. Perasaan curang yang tidak percaya tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Jika melakukan ini berarti aku tercela, aku lebih suka menjadi lebih tercela daripada ini, hehehe. Bai Ningbing berseru sambil melambaikan tangannya. Woof, woof, woof. Anjing yang tak terhitung jumlahnya menerima perintahnya dan bergerak seperti air banjir. Dalam penglihatan Yun Luotian, dia bisa melihat lautan anjing menyerbu ke arahnya seperti tsunami. Dia mengertakkan gigi, Bai Ningbing, jangan sombong. Begitu aku keluar, aku akan mengekspos kamu di depan semua orang.
Anda tahu rahasia yang begitu besar, semua orang akan tertarik, terutama Master Gu peringkat 5 itu. Hahaha, kamu sudah selesai. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan token dan menggunakannya. Tapi tidak ada yang terjadi. Yun Luotian terkejut, mengaktifkannya lagi. Apa yang terjadi? Mengapa tidak berhasil? Saya menggunakannya terakhir kali dan saya segera dibawa keluar. Tatapannya melintas saat firasat buruk muncul di hatinya, menyebabkan ekspresinya berubah menjadi tidak pasti. Dia mengeluarkan token lain yang tidak terpakai. Dia adalah pemimpin klan muda klan Yun, dia memiliki 2 token untuk melindunginya. Tapi kali ini, tidak ada efek juga. Token berhenti bekerja. Yun Luotian menatap dengan mata terbuka lebar, menatap tokennya, keringat muncul di dahinya. Pasukan anjing Bai Ningbing telah mengelilinginya, dan mulai membantai kelompok anjingnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kirim aku sekarang. Napas Yun Luotian menjadi lebih cepat, saat dia menggunakan token itu dengan panik, tidak berhasil. Dia berteriak, wajahnya yang cantik terdistorsi karena ketakutan. Rambutnya berantakan dan matanya merah cerah, seperti banteng yang marah. Itu kamu melakukan ini bukan? Pasti kamu. Anda membuat token tidak efektif, hehe, metode hebat yang Anda miliki. Tapi jelaskan hal ini, saya adalah pemimpin klan muda klan Yun yang hebat. Jika kamu membunuhku, kamu akan menyinggung klan Yun. Seluruh klan Yun tidak akan membiarkanmu pergi. Yun Luotian pulih dari ketakutannya dan berteriak pada Bai Ningbing. Kesombongannya sebagai pemimpin klan muda klan Yun menopangnya, tidak membiarkannya berlutut dan memohon untuk hidupnya, sebaliknya dia menjadi lebih angkuh. Tapi sikap seperti itu sama sekali tidak berguna terhadap Bai Ningbing. Aku bahkan tidak takut pada klan Tai, apakah aku akan takut pada klan Yun kecilmu? Bai Ningbing mencibir. Di medan perang, Yun Luotian sendirian, kelompok anjingnya tidak cocok dengan Bai Ningbing, dibantai sampai tidak ada yang tersisa. Bai Ningbing berkehendaki, dan anjing terdekat menggonggong sebelum menerkam Yun Luotian. Yun Luotian berjuang dengan hiupnya, tetapi kekuatannya tidak bisa menandingi anjing itu. Tenggorokannya digigit oleh anjing itu, saat darah mengalir keluar darinya. Adapun binatang buas lainnya, mereka berdiri dalam lingkaran dan menunggu. Aku mengutuk kamu sampai kematian yang mengerikan. Yun Luotian mengutuk sebelum dia meninggal, nadanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Bai Ningbing menggelengkan kepalanya dengan jijik, berjalan ke depan dan menjaga cacing Gu Yun Luotian. Yun Luotian ini berjalan di jalur awan, mereka semua peringkat 4 Gu, dan semuanya berkualitas tinggi. Adapun jalur perbudakan cacing Gu yang dia peroleh dari warisan Raja Kuan, mereka sangat menguntungkan cacing Gu Bai Ningbing. Adapun mayatnya, itu diteleportasi oleh roh tanah, dikirim ke Fang Yuan. Fang Yuan menginjak Wang Xiao, memaksa keluar dari lokasi Gunung Wu. Wang Xiao adalah pemilik Gunung Wu, Gu Master tingkat atas peringkat 5, seorang kaisar regional sejati. Dia adalah ahli yang mapan. Jika di luar, 10 Fang Yuan ditambahkan bersama-sama tidak akan menjadi tandingannya. Tapi di sini, Fang Yuan mengalahkannya dengan mudah, seperti berurusan dengan bayi. Wang Xiao sangat marah, dia diinjak oleh Fang Yuan, saat wajahnya dan tanahnya melakukan kontak intim. Untuk Gu Master peringkat 5 yang hebat, penguasa Gunung Wu, ini adalah penghinaan besar. Kamu ingin tahu bagaimana cara memasuki Gunung Wu? Hehe, hentikan angan-anganmu. Bunuh aku jika kamu mau, setelah kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa mengetahui jalan yang benar untuk memasuki gunung. Wang Xiao mencibir saat dia berjuang dengan intens, tetapi Fang Yuan bisa menggunakan cacing Gu jalur kekuatannya, Wang Xiao tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal kekuatan. Setelah perjuangan yang intens, dia terengah-engah karena kelelahan, sementara kaki Fang Yuan masih kokoh seperti gunung. Gunung Wu adalah gunung yang sedikit terkenal di antara 100.000 gunung di perbatasan selatan. Gunung ini misterius dan ilusi, tersembunyi di lapisan kabut yang dalam. Dalam kabut, ada banyak jalan kecil, tetapi hanya satu yang mengarah ke dalam. Wang Xiao tahu jalan ini, dan dengan demikian memasuki gunung dan menjadikan sumber daya gunung miliknya. Seperti Gunung Qingmao, gunung terkenal seperti Gunung Wu memiliki setidaknya 3 hingga 4 mata air roh. Selain itu, ada sejumlah besar binatang buas dan gu liar.
Segala macam sumber daya yang dapat menopang 3 hingga 4 klan berukuran menengah. Tapi Gunung Wu sepenuhnya dimiliki oleh Wang Xiao. Gunung Wu adalah zona bahaya alami, mudah untuk dipertahankan dan tidak peduli berapa banyak Master Gu yang benar, mereka tidak dapat menerobos masuk ke dalamnya dengan paksa. Wang Xiao menggunakan ini untuk menjadi kaisar daerah, hidup bebas dan mudah. Jika saya mendapatkannya, saya dapat menggunakannya sebagai basis saya, dan saya tidak akan khawatir dengan sumber daya peringkat 5 saya, pikir Fang Yuan. Gunung Wu adalah keberuntungan Wang Xiao, Fang Yuan sangat menginginkannya. Tapi Wang Xiao menolak untuk berbicara, dia tahu bahwa begitu dia berbicara, dia akan dibunuh. Tidak berbicara memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, dengan suara ringan, mayat Yun Luotian diangkut. Fang Yuan menendang Wang Xiao ke samping, berjalan ke arah mayat dan menggunakan plasenta kekuatan binatang Gu untuk melahap lubang. Itu dia. Pemimpin muda klan Yun itu. Wang Xiao mengenali Yun Luotian, dan juga menyaksikan Fang Yuan menggunakan plasenta kekuatan binatang Gu, hatinya dingin. Fang Yuan jelas membunuh orang untuk menyempurnakan Gu. Gu ini bisa melahap bukaan, tidak bagus, bukaanku jauh lebih berharga daripada bukaan Yun Luotian. Plasenta kekuatan binatang Gu ini sudah menjadi halus dan jernih, seperti porselen yang indah. Tapi di mata Wang Xiao, itu sangat berbahaya dan misterius, mengeluarkan perasaan iblis. Melihat Fang Yuan berjalan, Wang Xiao berteriak, "Tunggu, tunggu. Kita bisa bernegosiasi, aku bisa berjanji padamu untuk memberimu jalan yang sebenarnya ke gunung, tetapi kamu harus memastikan keselamatanku, aku memiliki satu sumpah racun Gu padaku." Niat membunuh Fang Yuan melonjak, meskipun dia memiliki kata-kata makan Gu dan dapat melanggar sumpahnya, dia punya sedikit waktu sekarang. Bagaimana dia bisa membuang waktu untuk membuat kata-kata makan Gu? Saat dia membunuh Master Gu ini, esensi abadinya menipis, dan tanah yang diberkati semakin dekat dengan kehancuran. Semakin lama mereka menyeret, semakin lemah roh tanah, dan semakin sedikit esensi abadi yang dia miliki untuk menyempurnakan bukaan kedua Gu. Pada saat yang sama, aliran waktu tanah yang diberkati 3 kali lipat dari dunia luar. Jangkrik musim semi musim gugur menimbulkan ancaman besar. Fang Yuan membunuh begitu banyak orang, dia sudah menggunakan hampir 2 porsi esensi abadi, sekitar setengah dari jumlah yang direncanakannya. Kehancuran tanah yang diberkati dipercepat, dan beberapa orang seharusnya sudah bisa merasakannya. Keuntungan terbesar Fang Yuan adalah memiliki inisiatif. Jika dia terus menyeret ini, itu akan menjadi lebih merugikan baginya. Dibandingkan dengan bukaan kedua Gu, manfaat Gunung Wu sangat besar tetapi tidak tergantikan. Bicaralah, jalan mana menuju Gunung Wu? Fang Yuan melangkah, dan mematahkan pergelangan tangan kanan Wang Xiao, berteriak tajam. "Biarkan aku pergi dan aku akan memberitahumu." Wang Xiao berteriak kesakitan. Keras kepala. Fang Yuan melangkah lagi, suara patah tulang terdengar saat tempurung lutut kiri Wang Xiao hancur berkeping-keping. Wang Xiao bergidik di bawah rasa sakit, saat keringat mengalir di punggungnya, tetapi dia mengertakkan gigi dan menatap dalam-dalam ke arah Fang Yuan, menolak untuk berbicara. Fang Yuan terdiam, mengetahui bahwa paksaan tidak akan berhasil. Wang Xiao adalah ahli dari satu generasi. Dia memiliki sifat yang kejam dan kejam, tidak pernah bersikap mudah pada musuh-musuhnya, tetapi juga ketat pada dirinya sendiri. Dia merancang tempat tidur air es untuk dirinya sendiri. Tempat tidur seperti itu, selama seseorang tidur selama 6 jam, seluruh tempat tidur akan tenggelam ke dalam air es di bawahnya. Wang Xiao tidur di tempat tidur seperti itu, hanya beristirahat selama 6 jam sehari. Dia menyemangati dirinya sendiri, dan bekerja keras, memberikan semua usahanya. Selain makan, membersihkan, dan beristirahat, semua waktunya yang lain dihabiskan untuk kultivasi. Bakatnya tidak terlalu bagus, tak tertandingi dengan Tai Mu Bai dan Bai Ningbing. Tetapi karena kerja kerasnya, dia memanjat selangkah demi selangkah, menjadi terkenal di perbatasan selatan, seorang ahli iblis hebat yang tidak berani dipandang rendah oleh siapapun. Dalam ingatan Fang Yuan, setelah Wang Xiao datang ke Gunung Yitian, dia membunuh banyak ahli yang benar, dan kekejamannya menyebar. Suatu kali, dia bahkan hampir bersaing untuk posisi kepala iblis. Fang Yuan merasakan tekanan di hatinya menyinggung orang seperti itu.
Membunuh Wang Xiao melemahkan faksi iblis dalam pertempuran Gunung Yitian. Tapi Wang Xiao tidak bisa tetap hidup, dia harus dibunuh. Aku harus menyempurnakan Gu tidak lama kemudian, aku tidak ingin diserang olehmu. Fang Yuan menghela nafas, melakukan gerakan terakhir dan membunuh Wang Xiao. Kemudian, dia mengambil Gu dan melahap bukaannya, proses ini sangat mulus. Setelah melahap bukaan Yun Luotian dan Wang Xiao, bakat plasenta kekuatan binatang Gu telah meningkat menjadi 83%. Adapun pengeluaran esensi abadi, telah mencapai sedikit lebih dari 2 porsi, dia telah mencapai tahap kritis. Tidak bagus, pengeluaran esensi abadi lebih tinggi dari perkiraanku. Tanah yang diberkati ini terlalu tua, berasal dari era kuno, adalah keajaiban bahwa tanah yang diberkati masih berdiri hingga saat ini. Ekspresi Fang Yuan serius, pengeluaran sebenarnya sedikit melebihi perkiraan awalnya. Anak muda, pengeluaran esensi purba telah menyimpang dari rencana, kamu harus berhenti sekarang. Roh tanah memperhatikan kesalahan ini, dan menyarankan. Ekspresi Fang Yuan menjadi dingin, segera membalas, itu tidak akan berhasil, 83% bukan bagian dari rencana saya adalah mencapai 90%. Kebanyakan hal dalam hidup tidak terjadi sesuai dengan keinginan seseorang. Bagaimana kita bisa mendapatkan semua yang kita inginkan? Anak muda, kamu telah dibutakan oleh keserakahan, kamu mulai kehilangan rasionalitasmu. Roh tanah berbicara dengan tenang. Fang Yuan mengutuk di dalam hatinya, tanpa bantuan roh tanah, dia tidak bisa menggunakan esensi abadi. Roh tanah sudah berpikir untuk berhenti, Fang Yuan harus meyakinkannya. Bagui, Fang Yuan menghembuskan udara keruh, mengendurkan nada suaranya, pengeluaran esensi purba yang melebihi sedikit bukanlah masalah besar. Dalam rencana saya, kami memiliki beberapa esensi cadangan. Fang Yuan merencanakan esensi abadi menjadi 16 bagian. Di antara itu, 8 untuk penyempurnaan Gu, 4 untuk mempertahankan warisan 3 raja dan 3 porsi dan sedikit lagi untuk membunuh Gu Masters. Bagian terakhir akan disimpan sebagai cadangan jika terjadi sesuatu. Fang Yuan memiliki sifat yang teliti, dia telah merencanakan ini begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak memiliki rencana cadangan. Tetapi roh tanah tidak yakin, meskipun diciptakan dari pikiran yang tersisa, ia memiliki kecerdasan dan bisa berpikir. Anak muda, perhitunganmu salah. Pernahkah Anda berpikir bahwa proses penyempurnaan Gu mungkin gagal? Tidak mungkin Anda tidak akan memiliki masalah, begitu Anda gagal, Anda akan menyia-nyiakan esensi abadi. 8 porsi untuk menyempurnakan Gu, itu adalah persyaratan minimum. Bagian terakhir dari esensi abadi itu adalah memungkinkan Anda menyia-nyiakan saat Anda melakukan beberapa percobaan. Sekarang Anda ingin menggunakan sedikit ini, jika Anda gagal dalam penyempurnaan bahkan sedikit lagi, penyempurnaan bukaan kedua tidak akan berhasil. Roh tanah membalas. Fang Yuan diam-diam cemas, dia belum lulus ujian dan bukan pemilik tanah yang diberkati, dia tidak bisa langsung memerintahkan roh tanah. Jika roh tanah menolak untuk bekerja sama, tidak ada yang bisa dia lakukan. Masih ada Master Gu peringkat 5 dan banyak ahli peringkat 4 yang tersisa di tanah yang diberkati sekarang, ini semua akan menjadi kendala baginya ketika dia menyempurnakan Gu abadi nanti. Fang Yuan membunuh orang-orang ini sekarang adalah untuk melenyapkan musuh masa depannya, untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi esensi abadi yang tersisa di tanah yang diberkati terlalu sedikit, Fang Yuan harus memikirkan dan merencanakan penggunaannya dengan hati-hati dengan benar. Pada saat yang sama, dia harus menghadapi inspeksi tanah yang diberkati. Anak muda, berhenti mengambil risiko. Jika Anda terus bersikeras, saya tidak akan bekerja sama dengan Anda, saya bahkan akan mengambil kesempatan ujian Anda, dan meninggalkan kesempatan untuk orang lain. Semangat tanah tegas dalam nadanya. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam mendengar ini. Roh darat sangat kaku, dalam situasi ini, hampir tidak mungkin untuk meyakinkan roh darat. Kita bisa mempertahankan yang lain, tapi Gu Master peringkat 5 itu harus mati. Dia adalah salah satu dari 4 dokter hebat di perbatasan selatan, dia memiliki jaringan dan hubungan yang hebat, kita harus melenyapkannya agar aman. Fang Yuan mendesak, demi keselamatanmu selama penyempurnaan, kamu sudah merencanakan untuk menggunakan gadis muda itu. Bersama dengan kelompok binatang buas, dia dapat memblokir mereka untuk sementara waktu. Pada saat yang sama,
aku akan mempertaruhkan hidupku untuk melindungimu. Yang paling penting adalah keberhasilan atau kegagalan penyempurnaan Gu Anda. Roh tanah menyangkal saran Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan tenggelam. Peringkat terakhir 5 Gu Master Chou Jiu, yang dikenal sebagai Dokter Hantu Pembunuh, meskipun kekuatan pertempurannya tidak luar biasa, dia memiliki pengaruh besar. Dalam ingatan kehidupan sebelumnya, dia pergi ke Gunung Yitian dan bergabung dengan faksi iblis. Selanjutnya, dia memperoleh posisi ketiga dalam kendali. Dengan lambaian tangannya, Master Gu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Dengan penyembuhannya, faksi iblis menghadapi lebih sedikit kematian dan luka-luka, moral mereka melonjak dan itu menyebabkan masalah besar bagi jalan yang benar. Hanya sampai Sang Yan Fei mengundang Dr. Su Shou, bersama dengan Dokter Ilahi Seng Shou, mereka berhasil menekan kemewahan Chou Jiu. Pertempuran Gunung Yitian membuat semua orang melihat kemampuan Chou Jiu. Dokter Hantu Pembunuh juga diakui secara publik sebagai kepala dari 4 dokter hebat. Setelah Gunung Yitian ditundukkan oleh jalan yang benar, Chou Jiu ditangkap, dan pemimpin klan Wu menghargai bakatnya dan ingin merekrutnya. Tapi Chou Jiu menolak untuk tunduk, memarahi Sang Yan Fei dan Dr. Su Shou, mengungkap beberapa sejarah kuno mereka, menyebabkan Sang Yan Fei yang marah dan malu membunuhnya di tempat. Setiap peringkat 5 Gu Master adalah seorang jenius, mereka tidak dapat diremehkan. Master Gu ini bisa muncul dari rakyat jelata, dan naik ke puncak alam fana di lingkungan yang begitu kejam, selamat dari banyak putaran eliminasi, mereka semua adalah pahlawan atau juara. Begitu dia berpikir tentang bagaimana orang seperti Chou Jiu dapat menyerang selama langkah terakhir penyempurnaan Gu, Fang Yuan tidak bisa tenang. Meskipun kultivasi saya adalah peringkat 4 tahap atas, dan kecepatan kultivasi saya menakjubkan, di panggung besar ini, saya masih terlalu lemah, saya tidak dapat bersaing dengan Master Gu peringkat 5 ini. Jika saya memiliki kultivasi peringkat 6 saya di kehidupan saya sebelumnya, tidak peduli berapa banyak peringkat 5 yang datang, saya bisa membunuh mereka semua seperti ternak. Fang Yuan menghela nafas di dalam. Kamu masih ingin membunuh seseorang? Tidak mungkin, saya tidak akan mengizinkannya. Esensi abadi tidak bisa disia-siakan seperti ini, kita harus melestarikan sebagian besar untuk penyempurnaan Gu. Roh tanah mendengar permintaan Fang Yuan dan segera menolaknya, Master Gu iblis semuanya seperti ini, mereka suka mengambil risiko. Sai, anak muda, jangan terlalu ekstrim. Di dunia ini, menurut Anda mengapa jalan yang benar mekar dan menekan jalan iblis? Itu karena jalan iblis terlalu ekstrim, terlalu serakah, dan suka menempatkan diri mereka dalam bahaya. Jalan yang benar mengejar stabilitas, lambat dan mantap, tak tergoyahkan seperti gunung. Bagui, kamu salah. Anggota jalan iblis memiliki kehidupan yang sulit, mereka dipaksa untuk mengambil cara yang ekstrim, jika mereka tidak berjuang untuk mendapatkan manfaat terbesar di setiap kesempatan yang diberikan, dan tidak mengambil risiko, bagaimana mereka bisa berkultivasi, bagaimana mereka bisa bersaing dengan jalan yang benar. Keserakahan, keegoisan, ekstremitas, dan pengambilan risiko, ini semua adalah hukum kelangsungan hidup dari jalan iblis. Selama manfaatnya cukup, jadi bagaimana jika kita harus berjalan di atas tali? Satu langkah yang salah mengarah ke game over, membuat hal yang mustahil menjadi mungkin, yaitu kegembiraan jalan iblis. Kehidupan anggota jalan iblis seperti anggur, intens dan memikat. Fang Yuan menegur dengan keras. Roh darat mendengar kata-kata seperti itu dan menghela nafas tanpa henti, anak muda, sifat iblis terlalu mengakar di dalam dirimu, kamu tidak bisa kembali lagi, di masa depan itu akan membawamu ke kehancuran. Jika surga melakukan dosa, itu dapat diampuni, tetapi jika seseorang melakukan dosa sendiri, dia pantas mati. Fang Yuan tertawa keras, hahaha, Bagui, kamu terlalu naif. Apa itu dosa? Melakukan dosa berarti seseorang pantas mendapatkan kematian, itu hanya harapan naif dan tidak berdaya dari orang-orang lemah, mereka menyebarkan ideologi seperti itu, berharap orang akan mematuhinya untuk melindungi orang-orang lemah ini. Adapun saya ingin menjadi orang yang melakukan dosa, namun mampu berkeliaran dengan bebas dan berkeliling dunia, kepala iblis yang membantai makhluk hidup dan menikmati semua yang bisa saya dapatkan. Saya tidak hanya ingin membantai Gu Masters, saya juga ingin berhasil menyempurnakan Gu Aperture kedua dan menjadi pemenang terbesar. Bagui, rasakan ini,
menurutmu apa ini? Mengatakan demikian, Fang Yuan mengaktifkan jangkrik musim semi musim gugur, dan untuk pertama kalinya, membocorkan auranya ke dunia. Roh tanah tercengang. Ini adalah aura dari Gu Abadi peringkat 6. Sepertinya jangkrik musim semi musim gugur, jangkrik musim semi musim gugur adalah Gu misterius ketujuh di dunia ini. Kamu adalah manusia biasa, bagaimana kamu bisa memiliki Gu Abadi seperti itu? Untuk meyakinkan roh tanah, Fang Yuan bertaruh dan mengungkap keberadaan jangkrik musim semi musim gugur. Jangkrik musim semi musim gugur adalah Gu peringkat 6, dan Gu bukaan kedua juga Gu Abadi. Manfaat seperti itu sudah cukup bagi Fang Yuan untuk mengambil risiko ini. Mengapa manusia tidak bisa memiliki Gu Abadi? Saya akan mengatakan yang sebenarnya, jangkrik musim semi musim gugur disempurnakan oleh saya. Kata Fang Yuan, saya mengerti. Kamu adalah Gu immortal, tetapi kamu menggunakan jangkrik musim semi musim gugur untuk lahir kembali dan kembali ke masa lalu untuk mengubah sejarah. Roh tanah tersentak dan menghela nafas. Aduh, Bagui, Anda sepertinya tahu beberapa informasi tentang jangkrik musim semi musim gugur, tolong beri saya pencerahan. Fang Yuan dengan cepat bertanya. Sejak zaman dahulu kala, ada dua jenis Gu Master, jalur ruang angkasa dan jalur waktu, membentuk dasar langit dan bumi. Jalur ruang mewakili atas, bawah, kiri, dan kanan, sedangkan jalur waktu mewakili masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ambil tanah yang diberkati misalnya, pada puncaknya, ada 6.000 km persegi tanah, dan aliran waktu 6 kali kecepatan normal. Kata roh tanah, berapa 6.000 km persegi? Di bumi, itu kira-kira seukuran Brunei. Adapun 6 kali kecepatan waktu normal, itu diukur sesuai dengan sungai waktu. Pada puncaknya, waktu tanah yang diberkati adalah 6 kali dari dunia luar. 6 hari di dalam tanah yang diberkati adalah 1 hari di luar. Tentu saja, sekarang, tanah yang diberkati telah sangat melemah, tidak hanya sebagian besar wilayah terkikis, aliran waktu hanya 3 kali lebih cepat. Di dunia ini, ada banyak tanah yang diberkati yang berbeda, dan ukuran serta aliran waktu semuanya berbeda. Roh tanah melanjutkan, jangkrik musim semi musim gugur adalah salah satu cacing Gu dari jalur waktu. Saat itu, ia memiliki seorang master yang meninggalkan namanya dalam sejarah, yaitu Yang Mulia Iblis Hong Lian. Dia melawan pengadilan abadi, dan mematahkan rantai yang mengikat takdir, memberi harapan kepada orang-orang masa depan, dan membiarkan mereka menangkap nasib mereka sendiri di tangan mereka. Yang Mulia Iblis Hong Lian. Yang Mulia Iblis paling misterius dalam sejarah. Fang Yuan tersentak. Di dunia Gu, peringkat 9 adalah Yang Mulia. Yang Mulia Iblis berarti Gu Master Jalur Iblis peringkat 9. Yang Mulia Abadi adalah Master Gu yang benar peringkat 9. Dalam ribuan tahun sejarah, Yang Mulia Iblis dan Yang Mulia Abadi hanyalah segelintir orang, mereka mewakili legenda tertinggi. Hanya ada satu Yang Mulia di setiap era, tidak pernah ada dua yang muncul pada saat yang sama. Dengan demikian, Yang Mulia mewakili tak terkalahkan sejati. Dan di antara peringkat 9 Yang Mulia ini, Yang Mulia Iblis Hong Lian adalah yang paling misterius, dan memiliki catatan paling sedikit dalam sejarah. Bahkan Fang Yuan hanya tahu tentang keberadaannya. Sekarang, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang detail Yang Mulia Iblis Hong Lian. Roh tanah melanjutkan, dunia ini, seluas yang dapat dibayangkan, terbagi menjadi 5 wilayah, utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Mereka berdekatan, namun benar-benar independen. Dengan satu sungai waktu, mengalir dari masa lalu, melalui masa kini, menuju masa depan. Itulah ruang dan waktu dunia utama ini. Jika seseorang mengatakan bahwa sejarah adalah serangkaian gambar diam, maka sungai waktu adalah benang tipis yang menghubungkan banyak gambar ini menjadi satu garis. Anda menggunakan jangkrik musim semi musim gugur, memaksa jalan keluar dari gambar, dan melakukan perjalanan di sepanjang garis, bergerak ke arah sebaliknya saat Anda menyuntikkan keinginan dan ingatan Anda ke dalam salah satu gambar. Itu akan menyebabkan peristiwa gambar ini berubah, dan akibatnya memengaruhi gambar masa depan juga. Jadi itu saja, Fang Yuan sangat diuntungkan dari kata-kata roh tanah. Dia telah menggunakan jangkrik musim semi musim gugur 2 kali,
dan masing-masing merupakan pengalaman unik, menyebabkan pemahaman Fang Yuan tentang jangkrik musim semi musim gugur dan sungai waktu menjadi lebih jelas. Kata-kata roh tanah memberi Fang Yuan inspirasi untuk pemahaman baru dan unik. Untuk berpikir bahwa kamu adalah Gu Immortal masa depan, dan bahkan menyempurnakan jangkrik musim semi musim gugur. Di tanah yang diberkati ini, Anda benar-benar kandidat yang paling tepat untuk menyempurnakan Gu ini. Tidak apa-apa, karena kamu sangat percaya diri, aku akan mempercayaimu sekali, siapa yang ingin kamu bunuh. Semangat tanah menyerah. Awalnya, mengira Fang Yuan hanya manusia, dia pasti akan membuang-buang banyak esensi abadi saat memurnikan Gu. Tapi saat ini, ia mengenali identitas Gu Immortal Fang Yuan, dan mengurangi perkiraan esensi abadi yang berpotensi dia siakan, sehingga menerima permintaan Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum dan berjanji, roh tanah, benar untuk mempercayaiku. Saya tidak akan mengecewakan Anda, penyempurnaan Gu akan berhasil. Di masa depan, saya harus mengandalkan Gu bukaan kedua ini untuk naik ke alam Gu Immortal sekali lagi. Roh darat juga tertawa, memiliki rasa pengakuan terhadap Fang Yuan, itu benar, kamu adalah Gu Immortal, kamu tahu nilai bukaan kedua Gu jauh lebih dari manusia. Ketika Anda menjadi Gu Immortal, bukaan kedua akan memberi Anda manfaat yang tak tertandingi. Untuk berpikir bahwa warisan tiga raja ini adalah jebakan, pemenang sejati adalah kamu, Raja Binatang Kecil. Dokter hantu pembunuh Chou Jiu berbaring di tanah, menatap Fang Yuan dalam-dalam dan dekat saat dia berseru. Setelah Fang Yuan meyakinkan roh tanah, dia bergegas ke Chou Jiu dan memukulinya. Chou Jiu memiliki penampilan yang jelek, rambutnya seperti rumput kuning kering, otaknya menonjol dan matanya memiliki ukuran berbeda. Tulang pipinya sangat tinggi, hidungnya rata, ada gumpalan rambut besar yang tumbuh dari lubang hidungnya, dan gigi kuningnya menonjol keluar. Tapi tatapannya sangat rumit, dia memiliki kemampuan merencanakan yang tidak bisa dimiliki orang biasa. Raja Binatang Kecil, aku tahu tentangmu, kamu memiliki bakat besar, dari seorang gelandangan, kamu tumbuh sejauh ini, aku sangat mengagumimu. Dibandingkan denganmu, aku hanya beberapa tahun lebih tua. Ketika aku masih muda, aku tidak memiliki pencapaian seperti itu. Kamu adalah naga di antara manusia, kamu pada akhirnya akan terbang ke surga, dan berkeliaran di dunia dengan bebas. Aku tidak berniat menjadi musuh denganmu, jika memungkinkan, aku ingin menggunakan informasi mengenai pintu hidup dan mati untuk menyelamatkan hidupku. Fang Yuan telah membunuh 4 Master Gu peringkat 5 sebelumnya, beberapa dari mereka terkejut, beberapa marah, beberapa ketakutan, tetapi Chou Jiu ini sangat tenang. Setelah memahami situasinya, dia menurunkan egonya dan memuji Fang Yuan. Dia berbaring di tanah, tidak bergerak, seolah-olah dia menyerah untuk melawan. Tetapi pada saat ini, roh tanah tiba-tiba mengirimkan, cepat bunuh dia, dia mengaktifkan tokennya dan cacing Gu dengan marah, saya mencoba menekan mereka tetapi ini menyebabkan pengeluaran esensi abadi yang besar. Tapi Fang Yuan sedikit tercengang, hampir mengira dia telah berhalusinasi, pintu hidup dan mati. Pintu hidup dan mati ini adalah masalah besar, itu tercatat dalam kurang dari legenda Renzu lebih besar dari, tanah terlarang rahasia di zaman kuno. Itu mirip dengan sungai waktu dan jurang biasa. Setelah matahari besar hijau meninggal, Renzu pergi ke pintu hidup dan mati untuk mencoba menghidupkannya kembali. Legenda mengatakan bahwa di balik pintu hidup dan mati menyimpan rahasia hidup dan mati, jika seseorang dapat memahaminya sepenuhnya, mereka akan dapat mengendalikan hidup dan mati itu sendiri. Chou Jiu tahu lokasi pintu hidup dan Mai. Jantung Fang Yuan berdebar-debar, saat ekspresinya menjadi dingin, memperingatkan dengan keras, Chou Jiu, aktifkan cacing Gu Anda sekali lagi dan saya akan segera membunuhmu. Ekspresi Chou Jiu berubah, pupil matanya menyusut saat dia perlahan duduk, menatap Fang Yuan, kamu bisa merasakanku menggunakan cacing Gu. Sebuah pikiran melintas di matanya, kamu bisa menggunakan cacing Gu, sementara aku tidak bisa menggunakan cacing saya sama sekali. Nahus, sepertinya hanya ada satu kemungkinan, roh tanah masih hidup dan kamu menaklukkannya. Jadi tanah yang diberkati ini memiliki rahasia seperti itu. Sayang sekali, ketika ketiga raja mendapatkan tempat ini, mereka tidak benar-benar mengendalikan tanah yang diberkati, jadi Anda telah mendapatkannya sekarang. Tapi tanah yang diberkati ini berada
Di ambang kehancuran, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Roh tanah pasti sangat tua dan terlalu lemah kan, jika tidak, Gu Master sudah diusir. Mengapa Anda perlu melenyapkan kami secara pribadi? Meskipun Fang Yuan tidak mengendalikan tanah yang diberkati ini, setelah mengungkapkan identitasnya, roh tanah akan mendengarkan beberapa instruksinya untuk membantunya dengan penyempurnaan Gu. Chou Jiu berusia lebih dari 1 abad, dia sudah tua dan licik, dengan mudah menebak skenarionya. Karena kamu menguasai tanah yang diberkati, maka aku tidak akan repot-repot dengan tindakan ini. Selama kamu menjaga hidupku, apa yang akan kamu peroleh akan keluar dari imajinasimu. Kata Chou Jiu, menghentikan tindakan rahasianya. Fang Yuan tertawa tanpa menyangkal, bicara tentang pintu hidup dan mati. Anda tahu lokasinya. Pintu hidup dan mati adalah tanah terlarang yang tidak kalah dengan sungai waktu, ada area yang sangat luas di dalamnya, mencerminkan 5 wilayah dunia utama. Legenda mengatakan bahwa ada banyak cacing Gu yang unik dan alami di dalamnya, seperti Gu kehidupan, dan Gu kematian. Chou Jiu mengangguk, saya tahu lokasi pintu, tidak hanya itu, saya bahkan telah menjelajahinya beberapa kali dan menangkap beberapa kehidupan Gu dan kematian Gu di dalamnya, akhirnya menyempurnakan satu kehidupan satu kematian Gu. Saya menempatkan Gu ini di dalam pintu hidup dan mati, setiap kali seseorang mati karena saya, itu akan menyerap energi kematian ini dan mengubahnya menjadi kekuatan hidup. Karena kekuatan hidup ini, metode penyembuhan saya sangat mendalam. Inilah alasan mengapa saya menjadi salah satu dari 4 dokter hebat di perbatasan selatan. Dokter hantu pembunuh mengungkapkan rahasianya sendiri, untuk meningkatkan kepercayaannya. Aduh, jadi itu saja. Ini adalah pertama kalinya Fang Yuan mendengar hal seperti itu. Meskipun dia memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu segalanya. Kalau begitu, katakan padaku, dan aku mungkin menyelamatkanmu dari hidup. Fang Yuan berjanji, tapi Chou Jiu menggelengkan kepalanya, rahasia mengenai pintu hidup dan mati terlalu penting. Saya pernah bersumpah sebelum sumpah Laut Gu, untuk tidak mengungkapkan detailnya kepada orang luar. Begitu aku mengatakannya, aku akan berubah menjadi debu, terhapus dari dunia ini. Tetapi jika Anda bergabung dengan Sekte Bayangan, Anda akan menjadi salah satu dari kami, dan saya akan dapat memberitahu Anda. Sumpah Laut Gu, Sekte Bayangan. Fang Yuan mengerutkan kening. Sumpah Laut Gu adalah peringkat 6 Gu abadi, itu sangat terkenal selama zaman kuno, bersama dengan ikrar Gunung Gu. Janji gunung dan sumpah laut, mereka bekerja seperti sumpah racun Gu, tetapi sumpah racun Gu adalah pengeluaran Gu sementara kedua Gu abadi ini dapat digunakan berulang kali. Fang Yuan telah mendengar tentang sumpah laut Gu dan memahaminya. Tapi dia tidak terbiasa dengan Sekte Bayangan. Mendengar nama ini, kedengarannya seperti sekte untuk pembudidaya Gu. Itu berarti, penyendiri Chou Jiu, memiliki organisasi rahasia di belakangnya. Fang Yuan merasa sedikit terancam, situasinya sedikit di luar harapannya. Tidak sulit untuk membunuh Chou Jiu sekarang, tetapi Fang Yuan tidak tahu apa-apa tentang Sekte Bayangan, ini memberinya rasa tidak aman. Benar, sekte saya adalah Sekte Bayangan. Nenek moyang agung yang menciptakan Sekte Bayangan, adalah Gu Immortal peringkat 8 dari era imemorial. Dialah yang menemukan pintu hidup dan mati, dan menempatkannya di negerinya yang diberkati. Kemudian, banyak Gu Immortal dipelihara di Sekte Bayangan, manfaatnya tidak ada habisnya bagi Anda jika Anda bergabung dengan Sekte Bayangan. Mengatakan demikian, Chou Jiu mengatakan banyak manfaat, benar-benar menghabiskan bakat verbalnya, menyemburkan cerita yang berlebihan. Fang Yuan berjuang sedikit, sebelum menenangkan diri, hehehe, Chou Jiu, itu rencana yang bagus di sana. Jika saya bergabung dengan Sekte Bayangan, Anda tidak hanya akan bebas dari bahaya, saya bahkan harus memanggil Anda kakak senior. Dalam sekte tradisional seperti itu, menghormati senioritas adalah hal yang paling penting. Jika saya bergabung, saya pasti harus bersumpah dan dibatasi dengan segala macam metode. Pada akhirnya, saya bahkan harus menyumbangkan keuntungan saya di Gunung Sanca, dan melakukan misi untuk klan atas nama kesetiaan, bukan Sekte Bayangan. Fang Yuan mencibir, menggelengkan kepalanya, jangan bicara tentang kemungkinan kamu berbohong, bahkan jika itu nyata, lalu apa? Sebuah sekte yang diciptakan di era imemorial, merupakan keajaiban bahwa itu masih ada sekarang.
Anda menyebutkan ada banyak Gu immortal dalam sejarah, tetapi sebagian besar sudah mati dengan benar. Jika tidak, Sekte Bayangan akan menjadi kekuatan besar di perbatasan selatan. Mengapa kamu harus bertarung sendirian, dan berjuang keras sendirian? Ekspresi Chou Jiu memutih, dia harus menilai kembali Fang Yuan. Fang Yuan masih sangat muda, tetapi dia sangat perhitungan dan licik. Menghadapi potensi manfaat, dia bisa tetap tenang dan analitis. Pemuda macam apa ini? Dia jelas monster berusia 100 tahun. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, melanjutkan, saya adalah tipe orang yang suka mengambil semua keuntungan untuk dirinya sendiri, jangan beritahu saya tentang situasi yang saling menguntungkan. Bahkan jika Anda membuat sumpah laut, itu tidak dapat dipecahkan. Sumpah Laut Gu dan Janji Gunung Gu memiliki kelemahan yang jelas. Ketika Anda bersumpah, Anda harus menghadap ke laut atau gunung besar. Selama sepotong lautan atau gunung dihancurkan, sumpah itu akan kehilangan efeknya. Hati Chou Jiu membeku. Fang Yuan berpengetahuan luas dan tahu banyak hal, dia sama sekali tidak seperti pemula. Orang-orang seperti ini adalah yang paling sulit untuk dibodohi. Chou Jiu menenangkan semangatnya, tidak ada gunanya. Laut yang saya sumpahkan ada di dalam tanah yang diberkati Sekte Bayangan. Jika Anda ingin menghancurkan laut itu, Anda perlu mengetahui lokasi tanah yang diberkati. Tapi bagi saya untuk mengatakan lokasi itu, Anda harus menghancurkan laut terlebih dahulu. Ini adalah lingkaran mati. Fang Yuan mencibir, niat membunuh melonjak, karena tidak ada yang bisa dilakukan, lupakan saja. Kamu bisa mati sekarang. Chou Jiu menghela nafas berat, jika kamu ingin membunuhku, silakan. Dia tidak bergerak, tetapi di dalam hatinya, dia merasa yakin. Pintu hidup dan mati adalah lokasi legendaris. Siapa yang tidak peduli dengan hidup dan mati mereka? Raja binatang kecil pasti tidak tahan dengan godaan seperti itu, tindakannya sekarang hanya untuk menakut-nakuti dia. Tapi Fang Yuan menembakkan paku tulang dengan tegas. Paku tulang ini terbang menuju jantung Chou Jiu. Seketika, rasa bahaya yang intens menyerang Chou Jiu. Apa? Dia benar-benar ingin membunuhku. Chou Jiu terkejut, dengan cepat menghindar. Pow! Suara tajam dan paku tulang menembus bahunya, beberapa inci dari jantungnya, hanya setelah menusuk punggungnya, itu berhenti. Kamu. Chou Jiu menunjuk ke arah Fang Yuan, suaranya yang gemetar mengandung ketakutan, keterkejutan, dan kebingungan. Raja binatang kecil, kamu orang gila. Kamu benar-benar ingin membunuhku, jika aku tidak menghindar, aku akan mati. Itulah pintu hidup dan mati, pintu hidup dan mati. Saat itu, bahkan Renzu harus menghabiskan semua usahanya untuk menemukannya. Ini adalah tanah suci yang tak tertandingi, pengendali hidup dan mati. Selama Anda dapat mendapatkannya dan memahaminya, Anda akan mencapai keabadian. Fang Yuan menatapnya dengan dingin, berbicara dengan jelas, bukankah kamu bilang? Kamu tidak bisa memberitahuku rahasianya. Lalu apa gunanya aku darimu? Kamu bisa bergabung dengan Sekte Bayangan. Tubuh Chou Jiu berkeringat, entah karena kesakitan atau ketakutan. Fang Yuan mendengus dingin, mengangkat tangannya dan membidik lagi. Chou Jiu dengan cepat melambaikan tangannya, berteriak, tunggu, jangan gegabah. Ada metode lain dari ini, kita bisa menggunakan sumpah racun Gu. Jika kita membuat sumpah racun, kita bisa saling percaya. Aku tidak membutuhkan kepercayaanmu. Fang Yuan menjawab dengan dingin. Kalau begitu gunakan perbudakan Gu, aku akan mengakuimu sebagai tuanku, jangan bunuh aku. Kamu adalah Gu Master peringkat 5, kita perlu menggunakan Gu perbudakan peringkat 5. Gu ini sangat langka, jauh lebih mahal daripada rekan-rekan peringkat 5 lainnya, di mana Anda ingin saya menemukannya. Selain itu, bahkan jika kita menggunakan Gu ini, bisakah Anda memberitahu saya lokasi tanah yang diberkati Sekte Bayangan? Fang Yuan membalas. Ekspresi Chou Jiu membeku. Fang Yuan mengamati ekspresinya, dan hatinya tergerak, mengetahui bahwa kata-kata itu benar. Niat membunuh Fang Yuan tidak nyata, dia hanya mencoba menguji Chou Jiu. Chou Jiu menyarankan sumpah racun Gu, perbudakan Gu, dia sudah panik, tetapi masih tidak berani menyebutkan lokasi tanah yang diberkati. Sepertinya dia benar-benar membuat sumpah laut. Chou Jiu ingin berbohong dan mengarang lokasi acak. Tapi selama dia tidak mati karena sumpah itu berarti dia berbohong. Jika dia mengatakan lokasi sebenarnya,
sumpah itu akan mengambil nyawanya juga. Atau lebih tepatnya, bahkan jika dia berhasil mengatakannya, dia akan kehilangan semua nilainya dan Fang Yuan tidak akan membiarkannya pergi. Dalam situasi ini, Chou Jiu sudah habis. Menyadari hal ini, dia tertawa pahit, berpikir bahwa aku Chou Jiu akan mati di sini hari ini. Bisa mati di tanganku adalah kehormatanmu. Fang Yuan menjawab dengan jelas. Chou Jiu memandang Fang Yuan dengan serius, mengangguk setuju, itu benar, dengan bakat dan mentalitasmu, selama keberuntunganmu tidak terlalu buruk, kamu pasti akan menjadi bencana berjalan di jalan iblis. Kamu ingin membunuhku, tidak ada gunanya mengemis lagi. Tidak apa-apa jika aku mati di tanganmu, setidaknya lebih baik daripada dibunuh oleh di luar. Sebenarnya, saya punya rencana untuk memungkinkan Anda belajar tentang pintu hidup dan mati. Mengatakan demikian, cahaya licik melintas di mata Chou Jiu. Aduh, metode apa? Alis Fang Yuan terangkat. Mengenai masalah ini, aku harus mulai dari waktu yang lama. Chou Jiu menghela nafas dalam-dalam saat dia mengingat kebencian, kesedihan, cinta yang mendalam, dan ekspresi rumit lainnya muncul di wajahnya. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan ceritamu. Fang Yuan dengan kejam menyela. Chou Jiu tersedak, kalau begitu aku akan membuatnya singkat. Nama asliku adalah Zheng Ah Niu. Saya adalah seorang petani yang mencari nafkah dengan mengumpulkan tumbuhan. Suatu kali saya tidak beruntung jatuh dari tebing tetapi saya mendapat keuntungan darinya dan memasuki tanah yang diberkati Sekte Bayangan. Dengan lulus ujian roh tanah, saya bisa menjadi murid Sekte Bayangan. Sekte itu hanya memiliki 2 murid, saya dan seorang kakak perempuan. Nama keluarga kakak perempuan adalah Chen dan nama depannya adalah Jiu, dia secantik peri abadi. Dia dibesarkan oleh roh tanah sejak muda dan tidak pernah meninggalkan tanah yang diberkati, sehingga sifatnya benar-benar polos. Sejak lahir, saya sangat jelek dan selalu menderita intimidasi dan ejekan. Tapi kakak perempuan selalu ramah dan hangat kepada saya. Saya perlahan mulai memiliki perasaan padanya setelah berhubungan dengannya sepanjang waktu. Kami bersumpah di depan laut tanah yang diberkati, untuk melindungi dan berdiri satu sama lain. Kami berkultivasi bersama dan masuk jauh ke dalam pintu hidup dan mati, menangkap kehidupan Gu dan kematian Gu. Itu adalah waktu paling bahagia dalam hidupku dan aku pikir itu bisa berlanjut selamanya. Setelah bencana bumi, roh tanah menderita luka dan berhibernasi, sebuah lubang muncul di tanah yang diberkati dan menghubungkannya ke dunia luar, memungkinkan untuk menyelinap masuk. Ini terluka parah pada saat itu, dan jika saya tahu apa yang akan terjadi nanti karena dia, saya pasti akan membunuhnya di tempat. Tapi saya tidak melakukan itu dan malah menyelamatkannya. Dia mengklaim nama belakangnya adalah Sang, dan memiliki rambut merah darah. Dia memiliki kefasihan yang luar biasa, dan menggunakan kata-katanya yang berbunga-bunga, dia perlahan menipu kakak perempuan selama pemulihannya. Penampilannya memang sedikit lebih baik dari saya dan menggunakan wajah anak laki-lakinya yang cantik untuk memenangkan hati kakak perempuan. Kakak perempuan tidak bersalah dan bodoh, semakin banyak dia berbicara dengannya, semakin bahagia dia, pada akhirnya, dia berinisiatif untuk merawatnya dengan segala cara yang memungkinkan. Kami berdebat berkali-kali tentang ini, sering berselisih satu sama lain. Setelah pencuri itu pulih, saya ingin mengusirnya dan terus menjalani kehidupan dongeng dengan kakak perempuan. Tapi siapa sangka hatinya telah berubah dan benar-benar melanggar sumpah yang kami ambil saat itu, melukai saya dan membelot dengan itu. Aku benar-benar menyesal. Aku menyesali belas kasihanku yang menyebabkan bencana, dan aku membenci kakak perempuan Chen Jiu karena jatuh cinta pada orang lain, dan bahkan lebih banyak kebencian terhadap tercela itu karena merampok apa yang aku hargai. Setelah aku pulih dari luka-lukaku, aku meninggalkan tanah yang diberkati dan berkeliaran di sekitar perbatasan selatan, mencari pasangan yang berzina ini. Tapi yang tidak aku ketahui adalah, ini memiliki status yang sangat tinggi dan merupakan pemimpin klan Sang. Chou Jiu berhenti dan menatap Fang Yuan. Fang Yuan tanpa ekspresi, dia tahu banyak detail di balik layar karena kenangan kehidupan sebelumnya dan sudah tahu siapa yang dibicarakan Chou Jiu di tengah percakapannya. Chou Jiu hanya bisa memberikan senyum paksa pada ketidakpedulian Fang Yuan, sepertinya kamu sudah menebak identitas mereka. Itu benar, pencuri itu adalah pemimpin klan Sang saat ini Sang Yan Fei dan kakak perempuan saya Chen Jiu adalah Dr. Su Shou.
Klan Sang adalah klan super sementara saya adalah kekuatan tunggal. Saya berkeliaran di sekitar perbatasan selatan selama bertahun-tahun dan berusaha keras untuk berurusan dengan pasangan yang berzina ini. Sayangnya saya akan mati di sini hari ini dan tidak memiliki cara untuk mencapai keinginan saya. Hehehe. Fang Yuan diam-diam mendengarkan akhir dan tiba-tiba tertawa. Dia memandang Chou Jiu yang sedang duduk di tanah, matanya bersinar terang. Dokter hantu pembunuh, kamu membuat rencana yang cukup bagus. Menurut kata-kata Anda, Sekte Bayangan hanya memiliki Anda dan Chen Jiu. Jika Anda mati, saya harus mendapatkan informasi tentang pintu hidup dan mati dari Sang Yan Fei dan Dr. Su Shou. Tapi mengapa mereka memberitahuku tentang hal-hal mengenai tanah yang diberkati dari Sekte Bayangan dengan begitu mudah? Pada saat itu, kita harus bertarung, dan tidak peduli siapa yang menang, keduanya akan menguntungkan Anda. Hahaha, Raja Binatang Kecil, Anda sangat blak-blakan dan lugas. Orang yang hanya merencanakan dan merencanakan akan selalu bertindak di bawah radar, tetapi pemikiran Anda teliti dan cara Anda melakukan sesuatu mendominasi. Anda benar-benar orang yang tangguh yang belum mengguncang dunia. Anda benar, itu adalah rencana saya. Ini adalah skema terbuka dan Anda telah melihatnya. Jadi apakah Anda masih akan menanyakan tentang tanah yang diberkati Sekte Bayangan dari mereka? Dokter hantu pembunuh tertawa terbahak-bahak. Fang Yuan melihat Master Gu peringkat 5 ini sebentar sebelum menghela nafas. Tentu saja. Pintu hidup dan mati adalah tanah terlarang yang tak terlupakan seperti sungai waktu. Ada banyak gu unik yang menghuni tempat itu. Jengkrik musim semi musim gugur ada di sungai waktu. Pintu hidup dan mati secara alami juga memiliki immortal gu yang serupa. Tidak mungkin Fang Yuan tidak tergerak oleh manfaat yang begitu besar. Dengan demikian, dia jelas tahu skema Chou Jiu, tetapi masih akan masuk ke dalamnya. Qiyu tertawa terbahak-bahak dengan air mata muncul di matanya. Raja Binatang Kecil, meskipun kamu adalah bakat generasi muda, aku sangat mengagumimu. Saya sangat menantikan masa depan di mana Anda bertabrakan dengan pasangan yang berzina itu. Sayang sekali aku tidak akan bisa melihatnya. Sekte Bayangan kami memiliki pandangan yang berbeda tentang hidup dan mati. Kami bertemu satu sama lain di antara lautan orang yang tak terhitung jumlahnya karena kehidupan namun kematianku akan karena Anda. Ini adalah nasib yang benar-benar luar biasa. Mungkin, Anda benar-benar ditakdirkan untuk menemukan tanah yang diberkati Sekte Bayangan dan pintu hidup dan mati. Aku mungkin juga memberikan nasib misterius ini kepadamu dan berharap kamu bisa memahaminya. Chou Jiu menjadi tenang dan tatapannya dalam-dalam seolah-olah dia telah melihat hidup dan mati. Tidak masalah jika saya mati sekarang, lagi pula di dunia ini, siapa yang bisa hidup selamanya? Seseorang dapat memperoleh umur panjang tetapi keabadian adalah prospek tanpa harapan. Bahkan yang mulia abadi dan yang mulia iblis itu hanya akan berubah menjadi abu pada akhirnya. Raja Binatang Kecil, aku akan mengakhiri hidupku sendiri, kamu tidak perlu melakukannya. Mengatakan demikian, dia bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Darah menyembur keluar saat hidupnya pergi. Dokter hantu, kepala dari 4 dokter hebat di masa depan meninggal seperti ini. Saya tidak menyangka akan mendapatkan informasi penting seperti itu dengan membunuh dokter hantu ini. Tanah yang diberkati Sekte Bayangan, pintu hidup dan mati, jika saya mampu memerintah mereka, mereka pasti akan menjadi fondasi bagi hegemoni saya. Sepertinya saya harus mengubah rencana saya lagi. Setiap Master Gu yang berkultivasi ke peringkat 5 harus melalui kelangsungan hidup yang terkuat dan banyak kompetisi sebelum mereka dapat membedakan diri mereka sendiri. Tak satu pun dari mereka adalah karakter sederhana. Mereka semua memiliki peluang, keuntungan, kartu truf, dan rahasia masing-masing. Saat ini, semua Master Gu peringkat 5 di tanah yang diberkati dimusnahkan oleh Fang Yuan. Taimu Bai, Wu Gui, Kumo, Wu Lansan dan Chou Jiu memiliki individualitas mereka sendiri yang berbeda, fondasi yang dalam, dan kekuatan yang kuat. Jika Fang Yuan saat ini melawan mereka sendirian, salah satu dari mereka dapat dengan mudah menekannya. Dia sama sekali bukan tandingan mereka. Jadi nama asli Dr. Su Shou adalah Chen Jiu sementara dokter hantu pembunuh menamai dirinya Chou Jiu. Sepertinya kebencian itu lahir dari cinta. Tidak heran di kehidupan saya sebelumnya, selama pertempuran Gunung Yitian, dia berinisiatif untuk pergi ke sana dan melemparkan dirinya ke pusaran air itu, menantang Sang Yan Fei dan menghadapi Dr. Su Shou.
Dan setelah dia dibawa sebagai tawanan, dia mengungkap masalah itu saat itu dan dibunuh oleh Sang Yan Fei. Adapun kebaikan, dendam, kasih sayang, dan kebencian yang menjerat ketiganya, Fang Yuan tidak ingin menghakimi. Bersimpati dengan Chou Jiu, tapi pilihan Dr. Su Shou juga sepenuhnya bisa dimengerti. Sukai orang kaya dan meremehkan orang miskin. Membenci keburukan dan mencintai kecantikan, ini umum di dunia. Sang Yan Fei adalah pria tampan terkenal di perbatasan selatan, membandingkannya dengan Chou Jiu, satu siang dan satu lagi malam. Alasan utama Dr. Su Shou merasa sangat terikat pada Chou Jiu adalah karena dia murni dan Chou Jiu adalah pria pertama yang dia lihat. Dan kemudian ketika dia bertemu Sang Yan Fei, matanya terbuka dan memiliki perbandingan. Selain itu, Chen Jiu adalah seseorang yang secara bawaan mengejar kecantikan. Ketika seorang pasien datang mengunjunginya, dia pertama-tama akan melihat penampilan mereka. Jika mereka jelek, dia tidak akan memperlakukan mereka. Jika rata-rata, itu akan tergantung pada suasana hatinya saat itu dan biaya pemeriksaan pasien. Jika mereka tampan dan cantik, dia akan memperlakukan mereka di tempat dan bahkan tidak membebankan biaya. Seseorang mencelanya karena ini dan dia berargumen dengan benar, kalian makhluk jelek. Fakta bahwa kalian masih hidup hanya menodai keindahan hidup, kalian semua harus mati begitu saja dan itu akan menyelesaikan semua masalah. Adapun hal-hal indah, tentu saja kita perlu menghargai dan melindunginya dengan segala cara. Kata-kata ini telah menyebabkan kegemparan di kota klan Sang saat itu. Pada akhirnya, Sang Yan Fei secara pribadi muncul dan menekan acara ini. Posisi Dr. Su Shou di kota klan Sang sangat unik. Kembali ketika Fang Yuan dan Bai Ningbing melihat Dr. Su Shou bersama di kota klan Sang, perbedaan sikapnya sangat jelas. Dia acuh tak acuh terhadap Fang Yuan sedangkan dia sangat lembut dan ramah kepada Bai Ningbing. Tapi ngomong-ngomong, keempat dokter hebat itu semuanya memiliki kekhasan mereka sendiri. Mengesampingkan dokter hantu pembunuh dan Dr. Su Shou, dokter keliling Jiu Zi suka menyamar sebagai pengemis tua dan berkeliaran tanpa tujuan. Dokter ilahi Seng Shou adalah laki-laki yang menyukai laki-laki lain. Fang Yuan berpikir dengan santai sambil mengeluarkan semua gu dari dokter hantu pembunuh. Chou Jiu memiliki banyak cacing gu. Kebanyakan dari mereka adalah gu penyembuhan dan selain itu adalah gu gerakan. Dia tidak memiliki gu penyembuhan peringkat 5, melainkan memiliki gerakan gu peringkat 5 yang disebut warp gu. Bentuk warp gu abstrak dan tampak seperti adonan bengkok goreng. Tubuh emas gelapnya dipelintir sekitar 7 hingga 8 kali, kepalanya dipelintir di sekitar tubuhnya, mata dan sayapnya tidak sejajar, seolah-olah penciptanya telah menciptakannya sesuka hati. Namun, penampilan ini malah cocok dengan penampilan pemilik aslinya. Fang Yuan sedikit mengukurnya sebelum menyimpannya. Kemudian dia menggunakan plasenta kekuatan binatang gu untuk menelan lubang Chou Jiu. Melihat mayat Chou Jiu, dia terkekeh, Chou Jiu, kamu benar-benar licik. Jika aku tidak memiliki kenangan kehidupan sebelumnya, aku akan benar-benar ditipu olehmu. Meskipun Chou Jiu sudah mati, dia menyembunyikan peluang kebangkitan. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, tenggorokan Chou Jiu telah dipotong dan dibunuh selama tahap tengah pertempuran di Gunung Yitian. Tetapi tidak lama kemudian, dia hidup kembali, menyebabkan jalan yang benar dan iblis menjadi sangat terkejut. Ternyata, dia telah menggunakan sisa kehidupan gu. Sisa kehidupan gu adalah gu peringkat 5 yang dapat dibuang, dan selama tubuh Master Gu utuh setelah kematian, mereka perlahan-lahan dapat pulih setelah beberapa waktu dan bangkit kembali. Namun, karena Chou Jiu berada di tanah yang diberkati, sisa fragmen hukum gu di tubuhnya ditekan oleh kekuatan surgawi dan tidak dapat diaktifkan untuk saat ini. Tetapi selama tanah yang diberkati perlahan runtuh, kekuatan penekanannya akan melemah dan kekuatan kehidupan gu yang tersisa dapat aktif lagi dan membangkitkannya. Chou Jiu telah berulang kali memuji dan menyanjung Fang Yuan dan menampilkan pertunjukan bahwa dia dengan sembarangan menghadapi kematian, itu semua untuk memberikan kesan yang baik kepada Fang Yuan sehingga setelah kematiannya, mayatnya tidak akan dicabik-cabik oleh Fang Yuan. Sebenarnya, Fang Yuan juga tidak memiliki kebiasaan memutilasi mayat. Tapi hari ini, aku akan membuat pengecualian untukmu. Fang Yuan dengan kejam menyerang dan segera mengubah mayat Chou Jiu menjadi daging cincang. Dia ragu-ragu sejenak dan masih belum puas, jadi dia membakar genangan darah dan daging menjadi abu.
Dengan lambaian telapak tangannya, abu itu berkibar dan melayang kemana-mana. Chou Jiu, jika kamu masih bisa bangkit dari ini, aku akan mengakui kamu memiliki keterampilan. Hahaha, bersambung.